itu, visi kami adalah menjadikan OSIS SMP Negeri 3 Limbangan sebagai organisasi yang memiliki karakter SMART, yaitu sigap, musyawarah, adil, religius, dan teliti, serta menjadikan OSIS SMP Negeri 3 Limbangan yang inspiratif, kolaboratif, dan berdampak positif dengan berlandaskan iman dan takwa. Dengan misi yang pertama, mewujudkan lingkungan sekolah SMP Negeri 3 Limbangan yang berwawasan, berkarakter, dan disiplin. Kedua, menciptakan suasana organisasi sebagai ajang untuk berproses dan mengembangkan potensi diri mereka. Ketiga, mengoptimalkan dan memfasilitasi keterampilan siswa-siswi SMP Negeri 3 Limbangan. Keempat, meneruskan program kerja OSIS yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Ini kami akan membacakan visi misi kami, yaitu visi menjadikan OSIS SMP Negeri 3 Limbangan sebagai organisasi yang memiliki kepribadian yang baik dan mampu memberikan cerminan yang baik kepada siswa-siswi SMP Negeri 3 Limbangan dan bisa menjadi tempat untuk menyajikan apresiasi atau bakat minat siswa-siswi melalui sebuah event yang diselenggarakan dan juga meningkatkan kualitas SMP Negeri 3 Limbangan menjadi sekolah yang bermutu dan menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Misi kami adalah yang pertama, kami ingin mengembangkan bakat minat siswa-siswi melalui sebuah event yang kami selenggarakan, contohnya melalui cabang olahraga maupun yang lain. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan sosial yang berlandaskan gotong royong yang melibatkan seluruh pihak sekolah. Yang ketiga, menjadikan siswa-siswi SMP Negeri 3 Limbangan sebagai siswa-siswi yang mengetahui aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang keempat, melakukan pengembangan terhadap ekstrakurikuler sekolah dan menjalin hubungan yang harmonis antara siswa-siswi dan anggota OSIS lainnya. Sekian visi misi dari kami. Terima kasih. Kami di sini akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi menjadikan OSIS SMP Negeri 3 Limbangan sebagai wadah yang disiplin, bertanggung jawab, dan penuh semangat dalam mengembangkan potensi siswa serta membangun karakter yang sopan santun dalam kerjasama yang baik antar sesama. Adapun misi untuk melaksanakan visi. 1. Meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab seluruh anggota OSIS dalam setiap kegiatan. 2. Menjadi teladan dalam berbicara dengan sopan, santun, dan menghargai setiap individu. 3. Meningkatkan kerjasama antara OSIS dan seluruh organisasi sekolah untuk mendukung program-program yang bermanfaat bagi siswa. 4. Membuat berbagai kegiatan yang dapat mengasah keterampilan dan karakter positif bagi siswa. 5. Menjadi penghubung yang baik antara siswa dan pihak sekolah dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan. Inilah visi dan misi dari kami berdua. Terima kasih. Saya tanya dulu, kalau OSIS itu apa ya? Organisasi siswa intrasekolah. Etama pengertiannya singkatanana. Tolong jelaskan apa yang Anda ketahui tentang OSIS. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah nyata apa yang bisa Anda lakukan untuk memajukan organisasi tersebut. Dan yang ketiga, berikan urutan sistematis langkah awal dikala Anda terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS di SMP Negeri 3 Limbangan. Bisa dipahami? Ina? I think that's alright? Good. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menurut saya, OSIS adalah organisasi intrasekolah yang melibatkan seluruh siswa yang berprestasi, berkarakter, dan berwawasan untuk mengembangkan diri mereka lebih baik lagi. Di OSIS itu sangat banyak sekali belajar, seperti melatih kepemimpinan, melatih kedisiplinan, dan sebagainya. Dan langkah awal yang akan kami terapkan sebagai anggota OSIS berwawasan, berkarakter, dan disiplin adalah mentoring and evaluation, routine assessment, study participation,
behavior like routine assessment, student participation in assessment, and creating a supportive physical and psychological environment. Izin jawab. OSIS adalah organisasi intrasekolah, adalah sekumpulan siswa-siswi yang berkumpulan dalam satu organisasi terus untuk bekerja sama dan bergotong royong satu sama lain dan meningkatkan kedisiplinan atau meningkatkan public speaking mereka dan lain-lain. Yang pertama, saya bakalan bekerja sama dengan anggota saya dan bekerja sama dengan guru-guru yang berpihak kepada OSIS, pembina OSIS, dan lain-lain. Nanti dengan langkah awal sistem, saya bakal membuat program baru atau event-event baru yang menarik dan buat para siswa-siswa SMP Negeri 3 Limbangan. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya yang telah diajukan. Izinkan saya untuk menjawab. OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah yang di dalamnya adalah yang untuk mengembangkan minat dan bakat mereka dengan tujuan yang sama. Juga OSIS adalah penghubung yang baik antara siswa dan pihak sekolah. Urutan sistematika saya yang terpilih. Saya akan mengkoordinasikan seluruh anggota OSIS dan mendengarkan semua aspirasi dan keluh siswa untuk menjadi pembelajaran untuk program ke depannya. Terima kasih. Untuk ketiga kandidat, saya ke calon ketua OSIS 2025-2026. Anda sudah semangat maju. Ada yang dibaca, ada yang dihafal di luar kepala. Itu semua adalah sebuah kreativitas dan aktivitas. Bapak ingin bertanya secara real, ketika Anda maju menjadi calon ketua OSIS, apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan Anda? Hanya dua itu, sehingga Anda untuk maju menjadi ketua OSIS. Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Silakan. Terima kasih. Pertanyaan yang telah diajukan. Apa sih kelebihan dan kekurangan Anda? Kelebihan saya adalah dari visi misi ini adalah semua yang saya akan lakukan dengan kelebihan saya. Kekurangan saya mungkin akan menjadi motivasi saya untuk ke depannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Rahmat untuk pertanyaannya. Menurut saya, kelebihan semua orang itu mempunyai kelebihannya masing-masing, dan kekurangan saya bakalan menjadikan motivasi ke depannya saya buat di organisasi ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kelebihan saya untuk menjadi pemimpin adalah saya suka ditunjuk untuk menjadi ketua kelompok ataupun ketua waktu di organisasi. Dan kekurangan saya, mungkin banyak orang yang melihat saya kurang disiplin, dan saya menyadari bahwa disiplin dimulai dari diri sendiri. Oleh karena itu, saya berusaha untuk terus memperbaiki diri. Tentu saja, ada kalanya saya juga belajar dari kekurangan saya, dan ini memberi saya kesempatan untuk lebih memahaminya. Disiplin bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang kemampuan untuk berkembang dan memperbaiki diri bersama-sama.
warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar dari tadi ya, visi dan misi kalian itu bagus-bagus semuanya. Itu merupakan cita-cita yang luhur. Dan kalaulah itu cita-cita itu dilaksanakan oleh pemimpin yang nanti akan menjadi pemimpin OSIS, itu mungkin SMP 35 itu akan menjadi SMP yang terkenal, yang disiplin dan berdedikasi tinggi. Itu ya. Hanya Ibu ingin tanya pada kalian, visi misi kalian itu jangan hanya biasanya itu visi misi bagus pertamanya. Nah nanti kalau kedepannya kadang-kadang lupa apa tujuan kalian sebagai pemimpin di SMP Negeri 35 ini sebagai OSISnya ya. Nah apa upaya kamu, apa upaya kalian yang nanti bisa maju ya, supaya visi misi bukan hanya visi misi dari salah satu calon saja ya, tapi dari calon yang itu yang tidak bisa maju, kalian juga bisa melaksanakannya. Apa upayanya? Nah, itu untuk kalian sebagai menjalankan tugas. Dan Ibu ingin tanyakan lagi, apa yang akan kalian lakukan supaya bisa meningkatkan di sini olahraga itu sudah the best SMP ini. Hanya di sini yang kurang ini adalah tentang kedisiplinan dan kerjasama, terutama di kelas. Bagaimana supaya siswa-siswi SMP Negeri 35 itu solid dalam bekerjasamanya, ya, terus disiplinnya bagus dan berkarakter keagamaan juga yang bagus. Bagaimana upaya sebagai pemimpin nanti kalau yang kalian lolos menjadi pemimpin, realisasinya itu mungkin ada pertanyaan dari Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Saya bakalan mewujudkan visi misi saya dengan bekerja sama dengan anggota-anggota OSIS lainnya. Terus untuk meningkatkan kedisiplinan para siswa dan pekerjasamaan antar gotong royong siswa-siswi, mungkin saya bakal mengadakan event-event yang menarik buat meningkatkan kedisiplinan mereka. Terima kasih. Baik, izin jawab. Terima kasih kepada yang sudah bertanya. Seperti yang tertera jelas dalam visi dan misi kami, yaitu inspiratif adalah sesuatu yang bisa menginspirasi dan membangkitkan semangat bagi siswa-siswi SMP Negeri 3 Limbangan. Kolaboratif, yang artinya bekerja sama mencapai tujuan bersama dengan bersama-sama. Positif, seperti mengadakan kerja bakti, rasa kebersamaan, dan tanggung jawab. Juga meningkatkan prestasi siswa dengan lomba akademik maupun non-akademik antar kelas. Dan mengesankan kemampuan kompetitif secara sehat. Untuk anggota OSIS, kita akan melaksanakan leadership training atau pelatihan kepemimpinan, meningkatkan kemampuan memimpin dan mengambil keputusan, rapat kerja dan evaluasi program, memberikan ruang untuk mengembangkan ide-ide kreatif, dan meningkatkan keterampilan komunikasi dan diplomasi. Wawasan, yang artinya penyelenggaraan kegiatan edukasi atau mengadakan seminar. Seperti membaca bersama, menyediakan waktu ataupun fasilitas untuk membaca, dan untuk melatih karakter seperti kejujuran, toleransi, kerjasama, tanggung jawab, dan teladan adalah dengan program pembinaan karakter upacara atau diskusi kelompok mengenai isu-isu moral dan kegiatan ekskul. Kepada Ibu Dede yang telah bertanya, cara menyatukan visi misi semuanya agar terwujud di dalam satu organisasi dengan menyatukan poin-poin penting di dalam visi misi tersebut dan melaksanakannya ke dalam suatu program yang akan dilaksanakan selanjutnya. Untuk kedisiplinan, ada langkah-langkah yang harus diterapkan, seperti tetapkan peraturan yang jelas, tetapkan kedisiplinan waktu, berikan contoh yang baik, berikan tugas yang jelas dan adil,
dan terapkan sanksi dan apresiasi. Terima kasih. Dan Mariam sebagai wakil ketua OSIS itu selalu duduk. Apakah itu yang disebut sebagai kerjasama? Dan juga di setiap kali kalian menjawab itu kan ada kata disiplin ya. Terus setiap kali Amanda berdiri kan selalu membelakangi atau membohongi atasan-atasan yang di belakangnya. Apakah itu yang disebut menjadi kedisiplinan? Kan disiplin itu ya termasuk ke aturan-aturan aja seperti yang disebutkan tadi ada satu. Tapi di sikap-sikap juga itu disebut sebagai disiplin. Apakah itu kalian? Nanti, apakah di diri kalian ada kedisiplinan tersebut atau tidak? Jiwa kedisiplinan yang tertanam di diri saya adalah saya bisa melaksanakan kegiatan secara tepat waktu dan sigap jika disuruh oleh ketua OSIS ataupun wakil ketua OSIS. Seperti yang kalian lihat di poster-poster, itu adalah contoh dari sigap dan kedisiplinan saya dalam menerapkan semua perintah dari ketua OSIS. Jawab, mungkin saya mengakui saya belum 100% disiplin, tetapi dengan ini saya bakalan meningkatkan kedisiplinan saya dengan cara mengikuti ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 3 Limbangan dan meningkatkan kedisiplinan saya melalui organisasi ini. Mungkin Izin jawab, kan ketika disiplin harus dipenuhi dengan rasa tanggung jawab. Dan ketika saya melakukan pelanggaran, saya akan menjadikan itu sebagai motivasi untuk kedepannya. Untuk contoh kedisiplinan saya adalah datang tepat waktu ketika disuruh oleh ketua OSIS. Bertanya kepada semua kandidat, apa yang akan kalian lakukan untuk memotivasi siswa yang kurang berprestasi dan bagaimana cara kalian meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, sedangkan ada beberapa siswa-siswi yang tidak meminati semua ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 3 Limbangan. Dijawab, saya akan membicarakan dengan seseorang itu apa minat atau hobi yang dia inginkan dan memberi saran ekstrakurikuler atas semua hobi dan minat dari siswa tersebut. izin jawab, mungkin saya bakalan mengetahui lebih dalam lagi tentang minat dan bakat mereka, serta meningkatkan event-event yang lebih menarik lagi buat mereka seakan-akan mereka tertarik buat mengikuti program tersebut atau ekstrakurikuler tersebut. Afifah 8B atas pertanyaannya. Kami akan menarik siswa maupun siswi untuk ikut serta dalam berpartisipasi mengembangkan kemampuan diri mereka, bisa dengan cara promosi, bertanya kepada wali kelas mereka mengenai kemampuan mereka, serta berusaha untuk mengajak mereka. Dan apabila mereka tetap tidak minat dengan kegiatan perkembangan diri mereka, tentunya kita sebagai ketua dan wakil tidak memiliki hak untuk terus memaksa mereka. Tetapi kita akan mencoba berbagai cara promosi seperti membuat poster yang menarik untuk menarik perhatian mereka. So apa juga, kita gak bisa memaksa kehendak orang lain. Jika mereka tidak minat, ya harus digimanain lagi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada saya sebagai audiens untuk menanyakan kepada seluruh calon ketua dan wakil ketua OSIS.
Pertanyaan yang pertama, apakah kalian mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS sudah mencerminkan perhatiannya? Nonton balapan saat perayaan. Mobilnya terbang penuh kelajuan. Memberikan kita kepercayaan. Kita berjuang untuk kemajuan. Ubur-ubur ikan lele. Coblos nomor 2, Le. Pastikan lewat pantun. Beli bunga di pasar Limbangan. Indah warnanya merah merekah. Nomor 3 menjadi harapan. Bersama OSIS SMP 3 lebih berkah. Terima kasih. Visi kami menjadikan MPK sebagai tempat penyampaian inspirasi dan sarana siswa-siswi SMP 3 Limbangan mengembangkan kepribadian yang disiplin dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta menjadikan MPK sebagai organisasi yang dapat bekerja sama dengan OSIS. Misi kami menjalani hubungan komunikasi dan kerja sama yang baik dengan anggota OSIS dan MPK, meningkatkan kinerja MPK sehingga dapat membentuk kegiatan dan program kerja OSIS lebih kondusif dan kami menjadikan MPK sebagai organisasi yang aktif dan kreatif. Misi kami, 1. Membangun relasi dan koordinasi yang baik dengan OSIS. 2. Mengembangkan kegiatan organisasi. Dan 3. Meningkatkan rasa saling membantu dan kerjasama dengan pengurus OSIS. Misi kami adalah mewujudkan MPK yang berintegritas sebagai wadah aspirasi siswa dengan mengoptimalkan fungsi organisasi sehingga tercipta transparansi pada setiap sekolah. Misi kami menjalankan tugas MPK dengan mengedepankan tanggung jawab dan akhlak mulia, mentaati peraturan yang berlaku dalam menjalankan fungsi organisasi, dan menyalurkan aspirasi para siswa agar tercipta terbukaan dalam lingkungan sekolah SMP 3 Limbangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kesempatannya saya bisa bertanya kepada Ustaz. Di sekolah ini masih ada banyak yang melanggar aturan. Bagaimana cara semua kandidat untuk membantu para OSIS untuk mengurangi semua orang yang melanggar aturan? Menurut saya, fokus pada masalah dan saling menghargai pendapat antara satu sama lain. Cari titik temu untuk mencapai kesempatan ini. Yo, semangat. Bapak diulang deh, Bapak. Ya, boleh. Fokus pada masalah dan saling menghargai perbedaan pendapat antara satu sama lain. Oke. Cukup? Sekali lagi, tiap kandidat diberi waktu 3 menit untuk menjawab. Sebelumnya, terima kasih untuk pertanyaannya. Langkah pertama, saya akan berkoordinasi dengan OSIS mengenai siapa yang membuat masalah tersebut.
Selanjutnya saya akan melaporkan ke guru mengenai masalah tersebut agar orang tersebut jerak. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Elsa. Agar menaati aturan, sebaiknya kita memberitahu atau menegurnya dengan cara yang baik dan membicarakannya dengan tenang agar tidak ada konsekuensinya atau pertengkaran di antara masalah itu. Izin bertanya untuk kepada seluruh kandidat. Kan MPK tuh ada beberapa kali mati ya, gak ada kegiatan pada seenaknya gitu. Terus kalian punya cara atau bisa nggak ngehidupin kembali sampai angkatan selanjutnya? Dengan bagaimana caranya? Sebutkan. Pertama yaitu melakukan komunikasi secara rutin, lalu melakukan pertemuan bulanan maupun mingguan agar MPK tidak mati. Terima kasih. Izin jawab dengan menjalankan kegiatan dengan tertib dan memastikan hubungan MPK dan OSIS dapat memberikan dampak positif untuk siswa di sekolah dan terciptanya transparansi pada setiap kegiatan di sekolah. Sekali lagi tiap kandidat diberi waktu 3 menit untuk menjawab. Waktu tersisa tinggal 2 menit. Komunik. Dengan meningkatkan komunikasi antara anggota OSIS dan MPK serta mengadakan program-program. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk semua kandidat. Secara hierarki, MPK itu kedudukannya ada di atas OSIS dan fungsinya sebagai pengawas. Nah, yang jadi pertanyaan, upaya apa atau tindakan nyata bagaimana yang akan kalian lakukan untuk menjadi OSIS ini sebagai organisasi yang lebih maju dan berkembang di sekolah kita? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab atas pertanyaan dari Bapak Guna. Memastikan hubungan MPK dan OSIS dapat memberikan dampak positif untuk siswa di sekolah dan terciptanya transparansi pada setiap kegiatan di sekolah dan mengoptimalkan fungsi organisasi dan menyalurkan aspirasi para siswa agar tercipta keterbukaan dalam lingkungan di sekolah. Memberikan kesempatan kepada OSIS
untuk mengembangkan keterampilan mandiri. Contohnya keterampilan mandiri dapat mengatur waktu dan belajar memecahkan masalah. Cara untuk mengembang. Sekian. Upaya saya yaitu mengawasi kinerja OSIS dan menyalurkan aspirasi siswa ke pihak sekolah, yaitu ke satu, mendorong partisipasi siswa, mengembangkan keterampilan, dan membantu mengatasi masalah dan konflik. Pilihlah kandidat satu yang akan menjadi. Pilihlah kandidat satu yang akan membuat siswa-siswi SMP 3 Limbangan yang disiplin. Sekian. Kandidat 2 memaparkan kesan dan pesan. Jangan lupa pilih kandidat 2 karena kandidat 2 sinergi aktif, kreativitas positif. Pilihlah sesuai keinginan kalian tanpa kami memaksa. Jika kalian memilih kandidat 3, kami hanya ingin membuat sekolah lebih kreatif dan aktif dalam menjalankan kegiatan masing-masing dan menjadikan model inovatif. Bangsa dan